Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Amin. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan wabah Covid ini cepat hilang ya. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Sandri Samputri. Biasanya ibu dipanggil dengan Ibu Sandri. Ibu adalah wali kelas 3F. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Sikap kita bagaimana kalau kita mau berdoa? Yang pertama, tangan kita di depan dada, kepala kita ditundukkan. Lalu kita baca doa dimulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakanlah kepadaku kefahaman yang baik. Amin. Sebelum belajar, kita siapkan dulu alat tulisnya ya. Yang pertama, siapkan buku tematik 3B. Yang kedua, siapkan alat tulis seperti pensil dan penghapus. Selanjutnya, ibu masuk ke dalam pembelajaran kelas 3. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Materi pembelajaran yang pertama adalah menentukan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Yang kedua adalah membaca teks manfaat hewan bagi manusia. Yang ketiga, menjelaskan sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Yang keempat, mengamati gerak kelinci melompat. Yang kelima adalah membaca teks tentang cara melompat. Tujuan pembelajaran adalah siswa dapat menentukan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Yang kedua, siswa dapat membaca teks manfaat hewan bagi manusia. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Yang keempat, siswa dapat mengamati gerak kelinci. Dan yang kelima, siswa dapat membaca teks tentang cara melompat tali. Materi yang pertama yang ibu sampaikan adalah yaitu tentang pengamalan Pancasila sila kedua. Salah satunya adalah saling menolong. Saling menolong ini tidak hanya kita lakukan kepada manusia. Saling menolong juga kita lakukan kepada hewan. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika kita melihat hewan terluka, kemudian kita mengobatinya. Dan jika ada kita melihat kucing jatuh ke dalam parit, kita juga menolongnya. Itu adalah salah satu. Selanjutnya, ibu akan menjelaskan tentang macam-macam hewan dan manfaatnya. Yang pertama, hewan ternak. Yang kedua, hewan peliharaan. Yang ketiga, hewan liar. Yang pertama adalah hewan ternak. Hewan ternak adalah hewan yang disengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi manusia maupun industri. Contoh hewan ternak. Yang pertama adalah sapi. Yang kedua adalah kambing. Yang ketiga ayam. Dan yang keempat bebek. Yang kedua adalah hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara oleh manusia yang harus dirawat dan dipenuhi kebutuhan hidupnya. Apa contohnya hewan peliharaan? Yang pertama adalah kelinci. Yang kedua adalah kucing. Yang ketiga ikan hias. Dan yang keempat adalah burung. Yang ketiga adalah hewan liar. Hewan liar adalah hewan yang lahir,
tumbuh, dan besar di alam bebas. Contoh hewan liar adalah yang pertama adalah singa, yang kedua harimau, yang ketiga ular, dan yang keempat lebah. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat hewan ternak. Yang pertama adalah manfaat kuda digunakan untuk menarik delman. Yang kedua, manfaat kerbau dan sapi, yaitu digunakan petani untuk membajak sawah. Selanjutnya adalah hewan yang dijadikan bahan makanan dan minuman. Yang pertama adalah ayam dan bebek. Ayam dan bebek ini dagingnya bisa diolah menjadi sate dan ayam bakar. Dan juga masih banyak makanan yang bisa diolah dari daging ayam tersebut. Selanjutnya adalah sapi dan kambing. Sapi dan kambing ini susunya bisa diolah menjadi berbagai macam minuman dan juga bisa diolah menjadi keju. Daging sapi dan kambing ini bisa diolah menjadi berbagai masakan seperti sop, rendang, dan masih banyak lagi yang bisa diolah dari daging sapi tersebut. Selanjutnya kita mengenal sifat pertukaran pada operasi hitung perkalian. Oke, kita lihat contoh soal berikut ya. Fatima memiliki 12 jeruk. Fatima ingin menempatkan secara berkelompok. Pertama, Fatima ingin memasukkan 4 buah jeruk ke dalam 3 kotak. Yang kedua, Fatima mengubah banyak jeruk tiap kotak menjadi 3 buah. Kotak pertama, Fatima mengisi jeruk sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Kotak kedua, Fatima masukkan 4 jeruk lagi. 1, 2, 3, 4. Dan kotak yang ketiga, Fatima juga memasukkan 4 jeruk. 1, 2, 3, 4. Jadi lambang bilangannya adalah kita hitung banyak kotaknya berapa, yaitu sebanyak 3. Kemudian kita kalikan dengan berapa jumlah isi kotak, yaitu 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Kemudian Fatima ingin mengubah isi kotak tersebut menjadi 3. Kotak pertama, Fatima mengisi dengan 3 jeruk. 1, 2, 3. Kotak kedua, Fatima juga mengisi dengan 3 jeruk. 1, 2, 3. Kotak ketiga, Fatima mengisi dengan 3 jeruk. 1, 2, 3. Dan kotak keempat juga diisi dengan 3 jeruk. 1, 2, 3, 4. Lambang bilangannya adalah kita lihat berapa kotak yang ada dikalikan dengan isinya. 4 kotak dikali setiap kotak 3. Jadi 4 kali 3 12. Jadi sudah jelas ya, dari pertukaran perkalian tidak merubah hasilnya, yaitu 3 kali 4 dan 4 kali 3 sama-sama hasilnya 12. Oke, selanjutnya kita lihat contoh yang lain. Sifat pertukaran komutatif pada perkalian. Yang pertama adalah 3 kali 2 sama dengan 6, yaitu jumlah kotaknya 3, isi setiap kotak berjumlah 2, jadi ditulis dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian 2 kotak dan isi setiap kotak itu ada 3, jadi ditulis dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi dengan cara yang berbeda kita dapat menilai bahwa perkalian 3 kali 2 sama dengan 6 dan 2 kali 3 sama dengan 6 memberi hasil yang sama, yaitu 6. Sekian penjelasan dari Ibu. Semoga Anda bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Jangan pernah bosan untuk belajar ya, karena ilmu adalah jendela dunia. Belajar bisa kita lakukan di mana saja, bukan hanya di sekolah.
Tetap semangat anak-anak ibu semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan terima kasih sudah menonton video ibu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.